Oke, silahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Alhamdulillah kita sudah memasuki minggu ketiga ya di materi Moto Class kali ini. Materi ketiga ini, insya Allah kita akan membicarakan mengenai penyekoran, analisis butir, dan memaknai skor. Jadi awalnya kan di pertemuan ketiga itu penyekoran dan analisis butir itu saya pisahkan dengan pemaknaan skor. Nah, tapi ada satu hal yang sebenarnya kurang kurang diperhatikan. Padahal itu sangat penting, yaitu adalah perakitan dan menyusun manual skala. Oleh karena itu, saya akan mencoba memadatkan materi mengenai penyekoran, analisis butir, dan pemaknaan skor di hari ini. Karena pemaknaan skor sebetulnya materi yang sangat singkat ya. Kalau untuk skala-skala yang sifatnya non-kognitif itu cukup singkat. Pemaknaan skor itu kayak penyusunan norma atau bagaimana kita mengkategorikan orang itu tinggi, rendah, atau sedangnya, dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, oleh karena itu saya masukkan ke materi hari ini. Nah, kemudian materi minggu depan itu saya akan membahas mengenai validitas dan reliabilitas. Setelah itu, sebelum kita meyakini bahwa alat tes kita itu sudah siap disebar atau siap diedarkan, kita harus melakukan penyusunan manual skala. Manual skala itu tujuannya untuk orang-orang di luar kita atau di luar penulis skala atau penyusun skala itu bisa memahami bagaimana cara menyajikan tesnya seperti apa, bagaimana melakukan penyekorannya seperti apa, bagaimana properti psikometrisnya dari alat tes tersebut, dan seterusnya. Di manual skala itu sangat penting agar kita punya landasan ketika ada yang menanyakan, ini mana properti psikometrisnya, ini mana instruksinya seperti apa, ini bagaimana penyajiannya seperti apa. Tinggal kita kasihkan, ini manualnya, silahkan ikuti instruksi yang sudah ada. Kayak gitu. Itu menurut saya sangat penting, oleh karena itu saya masukkan ke dalam pelatihan kali ini. Seperti itu kira-kira teman-teman. Oke, untuk pertemuan minggu ini, nanti akan ada praktek ya di setengah sesi gitu loh. Nanti teman-teman yang sudah punya data, sudah pernah mengambil tryout atau melakukan tryout kayak gitu, itu bisa datanya bisa di-sharing bersama, terus dianalisis bersama. Nah, analisis butir nanti ada 3 software yang akan coba kita gunakan. Nanti lebih enak yang mana? Monggo. Nah, sebelumnya saya akan sedikit membahas mengenai minggu lalu. Minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai blueprint ya, menulis blueprint. Nah, dari sebelum menulis blueprint itu kita harus memilih teori. Nah, kalau memilih teori itu semakin sederhana teori menjelaskan suatu atribut, maka semakin mudah operasionalisasinya. Kemudian dari suatu variabel diturunkan dulu ke aspek, kemudian indikator keperilakuan, lalu butir soal. Nah, saat menulis blueprint itu usahakan ada aspek, indikator, kemudian baru butir-butir soalnya seperti apa, gitu nomornya dan seterusnya. Jangan langsung dari aspek kemudian ke butir, karena indikator keperilakuan itu yang merupakan dasar dari menulis butir soal. Nah, kemudian minggu lalu kita juga membahas mengenai gimana blueprint itu seperti apa. Blueprint itu bentuknya biasanya tabel. Nah, di dalam tabel itu memuat beberapa aspek dari konstruk kita. Salah satunya adalah konstruk ini namanya quality of work life atau kualitas kehidupan kerja. Ini anak PO biasanya kayak gini. Nah, QWL itu terdiri atas 8
aspek ya, 8 aspek. Nah, 8-8-nya itu ditulis dalam aspeknya 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian indikatornya bla 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 bla. Kemudian ada jumlah itemnya, item misalkan favorabelnya berapa, Kalau lebih lengkap lagi ada nomor itemnya, nomor berapa, nomor 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, sampai nomor terakhir, nomor misalkan 78. Gitu. Kemudian ada proporsi. Proporsi itu seberapa persen bagiannya aspek B, aspek kedua, dan seterusnya. Berapa persennya, cara menghitungnya kemarin sudah dijelaskan ya. Nah, kemudian untuk satu indikator itu usahakan memuat lebih dari satu item ya, bisa 2 atau 3 atau bahkan 4. Karena kalau satu item takutnya item tersebut gugur saat analisis data, nanti akan kita coba praktekkan. Nah, kalau udah gugur dan cuma ada satu item yang mewakili, ya nggak dapat item untuk mewakili indikator tersebut. Usahakan semua indikator itu terpenuhi item-itemnya. Kemudian setelah menyusun blueprint, kita akan melakukan penulisan item. Nah, kita harus tahu nih format itemnya seperti apa dan format responnya seperti apa. Ini mau menggunakan pertanyaan atau pernyataan atau iteratif atau sifatnya situasional kayak gitu. Nah, bisa pernyataan, pertanyaan, dan seterusnya. Kemudian format responnya itu menggunakan skala sikap atau skala evaluasi. Kalau evaluasi mengevaluasi dirinya sendiri, kalau sikap itu ketidaksetujuan atau kesetujuan atas objek yang di luar dirinya, bisa ide, manusia, atau orang lain gitu. Jadi misalkan kalau sikap itu saya Donald Trump layak menjadi presiden Indonesia, gitu. Setuju, tidak setuju, dan seterusnya. Gitu. Nah, kalau skala evaluasi saya merasa kesulitan untuk tidur, gitu. Sering atau selalu atau tidak pernah. Gitu. Kayak gitu. Kemudian format item itu bisa juga mengkategorikan, meranking, membandingkan, kemudian bisa juga menilai. Membandingkan itu yang iteratif itu. Antara A dan B lebih sesuai yang mana, C dan D lebih sesuai yang mana. Gitu. Nah, kalau rating itu biasanya yang ordinal, kayak Likert gitu, Likert itu dari setuju, sangat tidak setuju, kayak gitu. Itu yang namanya menilai. Kemudian minggu lalu kita juga membahas mengenai kaidah menulis item. Kaidah menulis item kayak kita harus memperhatikan EYD-nya, kita harus memperhatikan gimana menulis item itu sesuai dengan indikatornya nggak kemana-mana. Gitu. Kemudian berapa jumlah item? Jumlah item itu setidaknya 2 hingga 3 kali lipat dari yang kita targetkan. Itu untuk kognitif itu bisa sampai 3 kali lipat dari yang kita targetkan. Misalkan kita menargetkan 30 item, berarti kita harus menyusun setidaknya sekitar 90 item. Gitu. Kemudian siapa yang boleh menulis soal? Yang boleh menulis item atau menulis soal itu orang-orang yang kita pilih sendiri, kita pilih kualifikasinya. Tergantung konstruk yang kita ukur tuh konstruk psikologis yang sejauh apa. Misalkan itu konstruk psikologis yang hanya dipahami oleh orang-orang yang sudah lulus S2, berarti kita bikin kualifikasi bahwa yang boleh menulis item adalah orang-orang yang sudah lulus S2, misalnya seperti itu. Kemudian review item itu dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten untuk review dan bukan penulis soalnya. Kemudian review itu bukan direview oleh satu orang, tapi oleh suatu panel ya, karena yang kita gunakan sebagai patokan itu bukan pendapat satu orang, tapi kesepakatan panel, kesepakatan beberapa orang reviewer. Kalau sudah direview, kemudian apa output dari review itu? Output dari review adalah butir-butir itu diterima atau diterima dengan revisi atau dikembalikan atau misalkan butirnya itu ditolak, istilahnya seperti itu. Itu output dari review. Kemudian, nah kita akan membahas mengenai setelah
setelah item itu tersusun ya, istilahnya setelah kita selesai melakukan review, kemudian kita siap untuk melakukan field test atau tryout. Jadi setelah review secara kualitatif itu oleh reviewer, kita sampai pada tahap field test atau uji coba lapangan. Nah, tapi sebelumnya tuh sebelum field test itu sebenarnya ada pilot test. Pilot test itu diujikan ke kelompok yang skala kecil lah, misalkan 20 orang atau 15 orang saja gitu. Itu tujuannya untuk melihat properti butir secara kualitatif. Secara kualitatif artinya keterbacaan butirnya seperti apa, apakah butirnya sudah jelas atau belum, apakah opsi jawabannya sudah jelas atau belum. Nah, kita hanya bisa melihatnya secara kualitatif. Nah, kalau itu masih ada revisi dari istilahnya dari uji coba kelompok kecil tadi, maka kita kembali lagi ke memperbaiki item. Nah, setelah ibaratnya pilot test sudah selesai, maka kita lakukan uji coba ke kelompok yang lebih besar. Nah, uji coba itu nanti tujuannya adalah untuk mendapatkan data mengenai properti psikometris tes yang sifatnya kuantitatif ya. Kita bisa melihat apakah butir ini baik atau tidak baik secara statistik. Mana butir yang kurang baik, mana yang baik. Kemudian kita lakukan lagi, misalkan nanti ketemu butir-butir yang kurang baik atau kurang bagus secara statistik, itu kita revisi item lagi. Nah, setelah itu baru kita bisa melihat mempertimbangkan dari uji coba itu bisa melihat validitas dan reliabilitas tes juga. Nah, kemudian setelah melakukan revisi item itu skala sudah siap digunakan untuk tes yang sesungguhnya. Nah, untuk field test atau tryout tadi itu harus dilakukan dalam situasi dan kondisi administrasi testing yang sebenarnya. Jadi pas saat tryout itu juga kita harus mempertimbangkan bahwa ini tuh seperti uji yang sesungguhnya, dan bahkan kita tidak boleh memberitahu subjek bahwa dirinya merupakan subjek uji coba. Kita harus memberitahu subjek bahwa ini alat ukur yang sudah sudah baik dan silakan dikerjakan dengan sesungguhnya dan sebaik-baiknya gitu. Kemudian item harus disusun dalam format final skala, misalkan berkas atau buklet, berarti kita lengkapi instruksinya, contohnya, tata letaknya, lembar jawaban, dan seterusnya. Tapi kalau misalkan bentuknya komputer atau Google Form istilahnya, atau misalkan pakai SurveyMonkey atau platform-platform yang lainnya, itu di situ juga harus dilengkapi mengenai instruksi, contoh menjawabnya seperti apa, kemudian tata letaknya, user interface atau user experience-nya gitu. Kemudian karena tidak membutuhkan lembar jawaban, berarti sudah ada opsi jawaban dan ada bulatan-bulatan yang untuk diklik gitu. Kemudian untuk berikutnya itu ada pengkondisian suasana pengambilan tes. Nah, ini untuk tes yang sifatnya paper and pencil itu kita kondisikan dalam situasi tes yang sesungguhnya. Misalkan kita taruh di dalam kelas, kemudian di dalam kelas itu tidak saling berdekatan atau ada jaraknya, kemudian mereka mengerjakan dengan santai, dengan tidak terburu-buru, dan seterusnya. Nah, ada perbedaan penyajian menggunakan paper and pencil versus computer based test. Itu kalau kita menyajikan bentuk computer based testnya itu secara baik dan mengikuti kaidah-kaidah yang baik, artinya kita tidak menyebarkan skala ini ke orang-orang yang secara bebas, kemudian tidak ada instruksinya kayak gitu, itu nanti akan berpengaruh. Tapi kalau kita sudah mengikuti format final skala, kemudian ada instruksinya, contoh, dan tata letak yang baik, dan seterusnya, itu computer based dan paper and pencil itu memiliki korelasi yang tinggi. Artinya kedua pendekatan atau kedua metode ini sama-sama valid dalam menghasilkan skor yang
tidak ada perbedaan lah yang signifikan antara paper and pencil dan computer based test gitu. Kecuali kalau sifatnya yang performasi maksimal, itu yang di computer based test itu harus ada yang mengawasi atau harus ada yang istilahnya ada yang memandu dan dari awal sampai akhir. Karena kalau performasi maksimal biasanya tes-tes itu disajikan yang sifatnya ini ya high stake atau tes-tes yang menentukan kelulusan ketidaklulusan, itu dikhawatirkan nanti ada cheating atau googling dan seterusnya kayak gitu. Nah, setelah itu kita mempertimbangkan ukuran sampel itu seberapa sih berapa orang yang akan kita jadikan subjek penelitian kita, berapa orang yang akan kita jadikan orang-orang yang untuk tryout kita. Itu disesuaikan dengan kemampuan kita. Pertama, ada beberapa prinsip yang disarankan oleh Pak Azwar. Yang pertama, 60 orang itu sudah cukup secara statistik. Secara statistik ya biasanya kalau sudah sekitar 50 ke atas itu sudah membentuk yang namanya kurva normal. Itu kalau sudah terbentuk bentuk yang kurva normal itu data dianggap sudah cukup secara statistik karena sudah mewakili populasi. Kemudian kecuali kalau 60 orang itu, kecuali kalau penelitian kita itu memang heterogen banget. Heterogen artinya di Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua, dan seterusnya. Itu kan berarti kita harus mempertimbangkan demografisnya juga. Kemudian Crocker Argina 1986 menyatakan bahwa pengambilan sampel itu sekitar 200 orang. Kemudian ada juga yang menyatakan bahwa jumlah sampel itu berapa sih? 10 kali lipatnya item atau 6 sampai 10 kali lipatnya item. Misalkan kita punya item 50, berarti kita setidaknya punya sampel sekitar 300 sampai 500 orang. Gitu. Nah, kemudian untuk IRT itu analisisnya kalau sudah di atas 100 subjek itu sudah lebih stabil. Kalau yang di bawah 100 subjek itu masih kurang stabil ya, istilahnya seperti itu. Kemudian yang prinsip nomor 6, prinsipnya adalah usahakan mengambil subjek dengan dalam jumlah sebesar mungkin. Itu dari Pak Azwar. Karena semakin banyak subjek atau semakin banyak sampel, itu akan semakin banyak variasi jawaban. Karena kalau variasi jawabannya sedikit, berarti nanti kurang mewakili populasinya. Oke, oleh karena itu baseline-nya kira-kira 100 subjek plus lah. Kalau lebih baik, kalau kurang ya kalau masih mampu ya ditambahkan gitu. Itu untuk ukuran sampel. Nah, kalau bagi saya kalau dalam penyusunan tryout itu kita bekerja semaksimal mungkin untuk mendapatkan subjek sebanyak mungkin yang bisa kita dapatkan, karena untuk pengambilan secara online atau secara menggunakan Google Form itu sudah lebih mudah, dan kemungkinan untuk mendapatkan sampel itu menurut saya lebih besar dibandingkan kalau kita harus mendatangi satu persatu misalkan sekolahan A, B, C, D, E gitu. Nah, sementara kalau melalui internet itu sudah sangat lebih cepat kayak gitu. Nah, oleh karena itu usahakan mendapatkan sampel sebanyak mungkin. Namun ketika kita sudah mendapatkan sampel hanya jumlah tertentu ya, misalkan kita hanya dapat 60 atau 80 orang aja nih gitu. Maka kita di situ membuat suatu argumen atau membuat sumber bahwa 60 orang itu sudah cukup. Jadi kita ada dasarnya kenapa hanya mendapatkan data segitu. Jangan sebaliknya. Sebaliknya tuh kayak kita pengen dapat yang sedikit aja nih, karena ada sumber yang menyatakan bahwa segini itu udah cukup gitu. Nah, yang prinsipnya adalah usahakan ngambil sebanyak mungkin dulu, baru ketika mendapatkan data yang sekian, kita cari sumbernya bahwa yang sekian itu sudah cukup mewakili, sudah bisa diterapkan. Itu untuk ukuran sampel tryout ya. Nanti kalau ukuran sampel pengambilan data itu biasanya lebih besar daripada ukuran sampel untuk field test.
Kemudian setelah melakukan field test atau tryout itu kita tahu bahwa data itu sudah terkumpul. Data terkumpul itu bisa di Google Form, bisa dalam bentuk booklet. Kalau udah dalam bentuk booklet itu berarti kita tulis satu persatu, kita manajemen data itu biasanya menggunakan softwarenya Excel. Bisa juga pakai Google Sheet atau aplikasi lain ya, tapi yang paling umum sih menggunakan Excel. Itu untuk data manajemennya pakai itu. Kemudian tentu saja kita setelah melakukan manajemen data, kita kan akan melakukan analisis data. Nah, analisis data itu memang menggunakan software-software yang khusus untuk analisis data. Biasanya anak-anak psikologi itu menggunakan yang namanya SPSS. Nah, software SPSS itu yang dikembangkan oleh IBM. Itu sekarang udah versi 25 atau lebih mungkin. Nah, kelebihannya tentu saja ada kelebihan dan kelemahannya ya masing-masing software itu. Kelebihannya ya cukup populer, kemudian opsinya banyak analisis yang bisa kita lakukan di situ, tapi kelemahannya dia software yang berbayar. Artinya bagi mahasiswa seperti kita mungkin kalau membayar sekian untuk lisensi yang original ya, itu mungkin sangat berat gitu. Oleh karena itu banyak software-software atau tools yang kita gunakan untuk analisis data yang sifatnya open source atau gratis gitu. Yaitu ada Jamovi dan CASP. Nah, kedua software ini hampir mirip, tapi kalau saya lebih suka yang namanya Jamovi ini. Jamovi ini bisa connect ke R, kemudian bisa juga menganalisis banyak opsi, lebih banyak daripada CASP. Nah, kedua software ini sifatnya freeware atau open source, jadi nggak usah takut kalau misalkan kita menggunakan software Jamovi atau JASP, kita kedepannya akan misalnya lebih aman lah ketika ditanyakan software yang digunakan apa. Oh, softwarenya freeware. Oh, tidak ada tanggungan dosa lah istilahnya kalau menggunakan software bajakan itu. Itu untuk data management pakai Excel, kalau data analisis bisa pakai software-software yang kayak gini. Biasanya ketika kita mendownload data itu datanya sangat mentah banget, bahkan yang unfavorable itu belum kita balik gitu dan seterusnya. Datanya biasanya seperti ini. Nah, baru dari situ kita mulai mengolah data. Nanti akan kita coba praktekkan bagaimana mengolah data dari data yang di-download dari Google Form sampai bisa kita interpretasikan, sampai kita bisa melihat mana item-item yang bagus dan kurang bagus, dan bisa mengkategorikan seseorang itu masuk ke tinggi, rendah, dan sedang, dan seterusnya. Kemudian setelah kita mendapatkan data, setelah data mentah ini datang, istilahnya kita melihat nih, kira-kira kita analisisnya, ini kan yang Jamovi, SPSS, JSP ini cuma tools. Tapi bagaimana kita melakukan pendekatan analisis itu yang penting. Jadi apakah kita menggunakan teori tes klasik atau menggunakan teori respon butir? Nah, apa itu teori tes klasik dan apa teori respon butir? Untuk materi kali ini tidak akan banyak saya bicarakan mengenai teori tes klasik dan teori respon butir, tapi kedua pendekatan ini merupakan pendekatan yang populer di psikologi. Teori tes klasik itu menggunakan skor total, jadi istilahnya skor ini dijumlahkan semuanya, kemudian skor totalnya berapa. Nah, skor total itu merupakan skor yang kasar atau skor yang masih terdiri atas skor dan skor murni dan error. Nah, dalam skor ini masih ada errornya. Nah, error itu yang kemudian kita estimasikan. Seperti itu kira-kira. Tapi kalau teori respon butir itu teori yang lebih mendekatkan pada probabilitas. Seberapa besar kemungkinan atau kira-kiranya orang ini kemampuannya seperti apa, kemudian item ini kesulitannya kira-kira seperti apa, kayak gitu. Nah, itu merupakan teori respon butir. Untuk penjelasan lebih lengkapnya bisa dibaca di tesis atau skripsi saya gitu ya. Saya tesis dan skripsi menggunakan teori tes klasik dan teori respon butir.
kayak gitu. Nah, tapi untuk tes-tes yang sifatnya non kognitif, tes yang skala-skala psikologi yang akan kita susun itu bisa kita menggunakan teori tes klasik, bisa teori respon butir, tapi teori klasik sudah cukup. Sementara kalau untuk menggunakan tes-tes yang sifatnya performansi maksimal, tes-tes intelijensi, tes SBMPTN nasional kayak gitu kan, itu lebih tepat menggunakan teori respon butir karena kelemahan teori tes klasik itu dia pertama sampel dependent gitu. Jadi kadang itu seseorang itu yang mempunyai kemampuan, misalkan seseorang yang bisa menjawab 10 item itu sama-sama mendapatkan skor 10 gitu. Padahal ada orang A dan B yang sama-sama mengerjakan 10 item, tapi yang B itu mengerjakan soal-soal yang lebih sulit, itu harusnya skornya beda, harusnya bobotnya beda. Nah, di teori respon butir itu bisa terakomodasi orang-orang yang bisa menjawab soal sulit akan memiliki kemungkinan lolos lebih tinggi daripada orang yang menjawab 10 butir tapi soal-soal yang mudah. Itu bisa diakomodasi oleh teori respon butir. Nah, teori respon butir itu lebih menekankan pada penggunaan software karena tidak dapat dilakukan analisis secara manual. Biasanya menggunakan R, software-softwarenya, kemudian WinStep itu menggunakan WinStep itu untuk pendekatan teori Rush model. Nah, oleh karena itu pendekatan analisis dalam penelitian kita atau penyusunan skala psikologi ini kita lebih menekankan pada pendekatan teoritis klasik. Nah, kemudian di pendekatan teoritis klasik itu ada juga yang melakukan pembobotan opsi jawaban atau penskalaan respon. Kita sudah memasuki setelah mendapatkan data, kita analisis menggunakan apa, kemudian kita melakukan penskalaan respon. Nah, penskalaan respon ini tujuannya mengubah dari yang tadinya misalkan kita dari sangat tidak sesuai, netral, sesuai, sangat sesuai, itu kan sama kayak gitu. Nah, tapi bisa jadi rentangnya itu rentang antara tidak sesuai, sangat tidak sesuai atau tidak sesuai dengan yang netral itu bisa jadi rentangnya berbeda. Misalkan yang sangat tidak sesuai itu 1, kemudian tidak sesuai itu ada 5, kemudian netral ada 3, kemudian sesuai ada 9 dan sangat sesuai ada 2. Nah, orang-orang yang netral itu seharusnya kan bergeser ke kiri. Nah, sementara ini ada di bagian yang sesuai. Gitu. Itu yang kita lakukan penskalaan respon. Penskalaan respon itu nanti opsi jawaban kita itu bisa 0, 1. Biasanya Pak Azwar itu menggunakan dari 0 ya. Jadi kalau misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5, berarti kan dari 0, 1, 2, 3, 4 kayak gitu. Nah, bisa jadi nanti di opsi jawaban kita itu 0, 1, 1, 2, 3. Bisa jadi juga 0, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu tergantung pada bobot atau sumated ratingnya itu. Nanti akan kita coba praktekkan juga. Nah, variasi 5 pilihan jawaban antara pilihan A, B, C, D, E jika disamakan kuantifikasinya akan menghasilkan angka ordinal atau pemeringkatan saja. Jadi kalau tidak sesuai, netral, sesuai, dan sangat sesuai itu kita bobotin 1, 2, 3, 4, 5, itu hanya sifatnya peringkatan saja atau pemeringkatan. Situ kalau dari situ itu hanya mencapai skala ordinal. Jadi kita hanya tahu peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, dan peringkat 5. Nah, sementara skala ordinal itu tidak bisa kita kenakan tidak bisa kita kenakan operasional matematika. Jadi tidak bisa kita tambahkan atau kita kurangkan atau kita kalikan. Jadi tidak sesuai itu tidak bisa kita kalikan dengan tidak sesuai di atasnya atau kita tambahkan. Jadi ada 2 tidak sesuai, ada netral dengan sesuai itu tidak bisa kita jumlahkan. Oleh karena itu untuk melakukan penskalaan ini, jadi intervalnya itu harus kita ketahui dulu. Nah, setelah kita ketahui intervalnya dengan menggunakan sumated rating, itu hasil-hasil itu bisa kita jumlahkan. Gitu. Kemudian
data respon atau hasil tryout ini kita jadikan dasar penghitungan skor masing-masing opsi jawaban. Nah, itu tadi. Nah, penskalan respon itu caranya seperti apa sih? Misalkan item 1, di sini ada item 1, item 2, item 3. Item 1 ada 5 opsi jawaban, item 2 ada 5 opsi jawaban, dan item 3 ada 5 opsi jawaban. Nah, misalkan kita membahas item yang 1, item nomor 1. Item nomor 1 itu dikerjakan oleh 5 tambah 18 tambah 32 tambah 39 tambah 13. Itu berapa? 107 orang gitu ya. Nah, dikerjakan oleh 107 orang ya. Jadi item ini dikerjakan oleh 107 orang. Berapa orang frekuensi pemilihnya? Berapa orang yang memilih jawaban sangat tidak sesuai? Berapa orang? Yaitu 5 orang, misalkan seperti itu. Kemudian yang tidak sesuai berapa orang? 18 orang. Netral berapa? 32 orang. Yang setuju berapa? 39 orang. Dan sangat setuju atau sangat sesuai ada 13 orang. Kita tulis di sini 5, 18, 32, 39, 13. Kemudian berikutnya ini adalah rumusnya atau persentase berapa orang yang memilih tidak sesuai, berapa orang yang memilih tidak netral, dan seterusnya. Ternyata orang yang memilih tidak sesuai itu 0,047 dan orang yang memilih sangat sesuai itu ada 0,121 atau sekitar 12%. Gitu. Berikutnya adalah persen kumulatif. Jadi persen kumulatif itu adalah penjumlahan dari persentasenya dia ditambahkan persentase sebelumnya. Jadi di sini adalah misalkan 0,13 itu berarti sangat tidak sesuai itu 13,1% atau 0,131. Kemudian berikutnya dijumlahkan dengan 0,224 itu 0,355. Kemudian 0,355 dijumlahkan dengan 0,206 itu 0,561 dan seterusnya hingga akhirnya sampai ke 1.00 atau 100% terjumlahkan. Nah, berikutnya kita menghitung yang namanya persen kumulatif dikurangi T atau persentase sebelumnya. Nah, PK dikurangi T itu merupakan titik tengah proporsi kumulatif. Itu caranya adalah setengah proporsi ditambahkan proporsi kumulatif di sebelah kirinya. Contohnya, misalkan, ada contohnya ini. Nah, misalkan yang 0,355 itu ada di 0, nah ini. Jadi untuk PK yang 0,355 ini dia dibagi 2. Kemudian ditambahkan oleh sebelumnya 0,065. Hasilnya 0,243 itu ada di sini. Nanti kita coba menganalisis ini menggunakan Excel. Di Excel itu sudah saya masukkan rumus-rumusnya lah gitu. Kemudian kita menghitung Z-nya atau deviasi Z-score dari PK minus T itu. Ini harus melihat tabel. Jadi kalau nilai 0,065 itu Z-nya berapa sih? Yaitu minus 1,507 dan seterusnya. Kemudian Z ditambahkan dengan opsi yang sangat tidak sesuai ini. Jadi karena kita mulainya dari 0, berarti kan Z-nya yang minus 1,978 itu kita tambahkan dengan 1,978 sehingga hasilnya adalah 0. Berikutnya yang minus 1,094 ini kita tambahkan dengan minus 1, sekian ini hasilnya 0,884 dan seterusnya, kemudian 3,622. Nah, dari sini kita bisa melakukan pembulatan. Ternyata untuk item nomor 1 itu jawaban sangat tidak sesuai itu bobotnya adalah 0. Kemudian tidak sesuai itu bobotnya 1, yang netral itu bobotnya 2, yang sesuai itu 2, dan yang sangat sesuai itu 4. Nah, ternyata yang intervalnya setara itu hanya
item nomor 3 yang 0, 1, 2, 3, 4. Karena yang item 1 dan item 2 itu intervalnya ada yang tidak setara. Sehingga yang nomor 2 itu orang yang tidak sesuai dengan orang netral itu sama-sama diberi bobot 1. Begitu seterusnya. Sehingga ketika kita mendapatkan data mentah itu tadi, kita ubah yang sangat tidak sesuai itu nilainya 0, tidak sesuai nilainya 1, netral kita nilai 1, sesuai kita nilai 2, dan kita nilai 3. Seperti itu untuk pembobotan penskalaan respon. Nah, ini sebagai contohnya. Di awal, item nomor 1 itu ada yang memperoleh skor 2, 2, 3, 2, 3, 2, 5, 4, 2, 4. Setelah dilakukan pembobotan atau penskalaan respon, yang 2 itu turun ke 1. Yang nilainya 2 atau tidak sesuai itu bobotnya adalah 1. Nah, yang 3 bobotnya 2, yang sesuai dengan yang ini tadi. Bobotnya 0, 1, 2, 2, 4. Seperti itu. Nah, ini untuk penskalaan respon. Penskalaan respon ini fungsinya apa sih? Penskalaan respon ini kita berusaha memberikan skor yang adil kepada opsi jawaban. Jadi ketika opsi jawaban itu dipilih oleh banyak orang, maka akan membuat dia bobotnya beda dengan opsi jawaban yang dipilih oleh orang yang lebih sedikit. Gitu. Sehingga ketika kita memberikan pembobotan itu pembobotannya ada dasarnya. Nah, kalau untuk yang penskalaan respon yang biasa kita gunakan yang 1, 2, 3, 4, 5 itu masih dalam kategori ordinal. Tapi ada beberapa literatur yang memang penskalaan psikologi itu yang 1, 2, 3, 4, 5 itu tanpa perlu melakukan penskalaan respon. Berikutnya, kita akan melakukan yang namanya analisis butir. Jadi setelah data itu kita kumpulkan, boleh menggunakan yang data yang seperti ini, yang 1, 2, 3, 4, 5, boleh juga melakukan penskalaan respon, yang seperti yang telah saya contohkan sebelumnya tadi. Keduanya punya dasar masing-masing, dan keduanya bisa dapat diterima. Kalau bisa menggunakan penskalaan lebih baik daripada yang tidak menggunakan penskalaan respon. Seperti itu. Nah, setelah kita mendapatkan data-data yang seperti ini, maka kita akan menganalisis butirnya. Analisis butir itu tujuannya kita mengetahui properti psikometris dari butir itu. Nah, properti psikometris itu kalau dalam pendekatan teoritis klasik itu ada 3 sebenarnya. Ada yang pertama adalah daya diskriminasi, kemudian yang kedua taraf kesukaran butir, dan yang ketiga itu mengenai opsi jawaban. Nah, yang pertama adalah daya diskriminasi. Daya diskriminasi itu, atau biasa disebut juga item total correlation, itu merupakan kemampuan butir dalam membedakan antara subjek yang memiliki kemampuan tinggi dengan subjek yang memiliki kemampuan rendah. Suatu butir soal dapat dikatakan memiliki daya diskriminasi baik apabila dijawab dengan benar oleh seluruh atau sebagian besar subjek dari kelompok kemampuan tinggi atau orang-orang pintar, dan tidak dapat dijawab dengan benar oleh sebagian atau seluruh subjek dari kemampuan rendah. Semakin besar perbedaan antara proporsi penjawab benar dari kedua kelompok, kemampuan tinggi dan kemampuan rendah, maka semakin bagus butir tersebut dalam membedakan. Jika proporsi jawaban dari kedua kelompok itu setara, maka butir ini tidak mampu membedakan dan subjek kemampuan rendah. Sebaliknya, apabila butir soal itu dijawab benar oleh mayoritas kelompok dengan kemampuan rendah dan dijawab benar oleh kemampuan tinggi oleh minoritas kelompok kemampuan tinggi, maka butir tersebut terbalik. Gitu. Karena daya diskriminasinya terbalik. Bisa jadi butir tersebut salah kunci atau pertanyaan sulit dipahamin atau menyesatkan. Apa yang bisa kita pahami dari sini? Jadi kalau untuk tes-tes yang sifatnya non-kognitif, daya diskriminasi itu berfungsi membedakan
Misalkan kita mengukur kualitas kehidupan kerja, kita akan membedakan, item ini bisa membedakan nggak sih orang-orang dengan kualitas kehidupan kerjanya tinggi, orang-orang dengan kemampuan dengan kualitas kehidupan kerjanya rendah. Misalkan item yang mengukur, saya merasa gaji yang saya terima itu sudah adil atau sudah sesuai dengan yang saya inginkan, gitu. Itu kan mengukur kualitas kehidupan kerjanya yang baik atau tidak. Salah satu indikator yang mengukur kualitas kehidupan kerja. Misalkan dia menjawab gaji itu gajinya rendah, maka orang-orang yang QWL-nya tinggi itu biasanya atau mayoritas itu mendapatkan gaji yang tinggi. Tapi kalau item itu terbalik, misalkan saya tidak mendapatkan gaji sesuai dengan yang dijanjikan, gitu kan? Berarti itu mengukur kualitas kehidupan kerjanya yang tidak baik, gitu. Nah, itu harusnya dijawab sesuai oleh orang-orang dengan QWL yang rendah dan dijawab tidak sesuai oleh orang-orang dengan QWL-nya tinggi. Gitu. Bisa jadi hal-hal tersebut atau daya diskriminasi yang negatif atau daya diskriminasi yang kecil itu kita dapatkan karena itemnya lupa dibalik atau yang unfavorable itu lupa belum kita balik. Itu untuk non kognitif. Kemudian taraf kesukaran butir. Taraf kesukaran butir atau biasa disimbolkan dengan huruf P merupakan rasio antara penjawab butir benar dengan baiknya penjawab butir. Secara teoretik, taraf kesukaran butir merupakan probabilitas empirik untuk menyelesaikan butir tertentu pada kelompok subjek. Taraf kesukaran butir ini kalau dalam tes-tes non kognitif itu disebut tingkat kesepakatan atau kesetujuan. Jadi seberapa persen sih orang yang menyetujui opsi jawaban tersebut gitu. Misalkan kayak ini tadi. Nah, yang ini tadi ternyata orang-orang yang sangat sesuai itu adalah 13 orang. 13 orang itu kalau proporsinya adalah 0,121. Nah, ini yang disebut juga taraf kesukaran atau taraf kesepakatan. Jadi semakin besar atau semakin tinggi orang yang menjawab di sini, berarti soal tersebut semakin mudah atau semakin mudah untuk disepakati. Gitu. Misalkan contoh yang kedua ini 0,121 juga, ini 0,103, ini termasuk butir-butir yang netral ya, artinya tidak mudah disepakatin atau tidak mudah disetujuin kelompok subjek ini. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah kita ingin melihat sebaran ini, sebaran sangat tidak sesuai, netral, sesuai, sangat sesuai itu tersebar merata. Karena ketika kita melakukan pengambilan data, tentu saja kita menginginkan data-data itu tersebar gitu, tersebar secara merata. Kalau terlalu condong ke kanan, itu kita tidak mendapatkan properti yang di kiri. Sementara kalau condong ke kiri, kita tidak mendapatkan properti yang di sebelah kanan. Karena tidak ada variasi di sini. Misalkan di sini 0, 0, 0, 0, terus di sini 100, gitu kan. Opsi jawaban A, B, C, D itu udah kayak nggak ada fungsinya, karena orang-orang nggak akan memilih opsi jawaban tersebut. Itu termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas item atau kualitas butir itu. Kualitas butir itu ya ditentukan juga oleh berapa orang sih yang memilih jawaban A, B, C, D, E. Nah, kalau semua opsi itu ada yang memilih, itu berarti opsi-opsi itu ada fungsinya. Sementara kalau tidak ada yang memilih, ya tidak ada fungsinya. Berarti. Untuk tes-tes yang sifatnya performance maksimal, hal ini sangat diperlukan karena kita ingin melihat bahwa orang-orang itu harus ada yang terkecoh gitu. Orang-orang dengan kemampuan rendah itu harus ada yang memilih opsi jawaban A, B, D yang bukan kunci jawaban. Seperti itu. Itu untuk taraf kesukaan butir. Selanjutnya kita akan lebih ke ini ya, lebih ke setelah memaknai skor ini kita akan coba praktek. Nah, setelah kita menganalisis butir, kemudian kita akan bisa menentukan mana butir yang baik dan kurang baik.
Kemudian butir-butir yang baik dan yang kurang baik itu kita keluarkan. Nah, setelah kita keluarkan, kita bisa mendapatkan, kita bisa merakit tes, misalkan kita niatnya atau tujuan dari penelitian kita ini adalah 30 item atau 40 item, maka yang kita sajikan nanti adalah 40 item. Nah, dari situ kita akan mencoba memaknai skor. Jika seseorang mendapatkan skor 20, apa sih artinya? Jika seseorang mendapatkan skor 50, itu artinya apa? Apakah orang-orang dengan skor 40 itu memiliki QWL yang tinggi atau rendah? Dan seterusnya, itu seperti apa? Nah, pemaknaan skor itu dapat kita lakukan dengan melakukan penyusunan norma. Melalui penyusunan norma, kita dapat membuat suatu kesimpulan atau meletakkan individu ke dalam kelompok-kelompok yang posisinya berjenjang pada kontinum berdasarkan atribut yang diukur. Secara sederhana, penyusunan norma dapat dilakukan dengan menggunakan distribusi normal. Kembali lagi, misalkan untuk tes-tes yang sifatnya kognitif atau performance maksimal, seperti intelijensi, tentu saja kita akan mencoba meletakkan individu dalam kontinum yang sesuai dengan kemampuannya. Misalkan orang yang memiliki intelijensi tinggi, itu kita katakan memiliki intelijensi tinggi ketika apa? Ketika memiliki skor tes intelijensi di atas 135 di kelompok usianya. Kalau di kelompok usia yang berbeda itu bisa berbeda lagi, kayak gitu. Nah, kemudian kita bisa mengatakan bahwa tinggi, rendah, dan seterusnya itu kita dengan melihat rata-rata orang dalam kelompoknya, dalam usia kelompok usianya atau dalam populasinya. Gitu. Nah, kalau untuk sifat yang non kognitif itu bisa kita buatkan norma yang setara untuk apa ya? Karena populasi kita misalkan untuk karyawan, ya berarti karyawan itu kira-kira umurnya segini sampai segini. Umur tidak mempengaruhi atau tidak berpengaruh terhadap skornya gitu. Nah, kalau seperti itu bisa kita buatkan satu norma. Tapi kalau ternyata lama kerja itu mempengaruhi kualitas kehidupan kerja, berarti orang-orang yang lama kerjanya di bawah 3 tahun itu kita bikin norma sendiri, yang di atas 3 tahun sampai 5 tahun kita buatkan norma sendiri, yang di atas 5 tahun itu kita buatkan norma sendiri. Kayak gitu. Nah, norma ini bisa kita lihat atau bisa kita buat berdasarkan distribusi normal. Nah, distribusi normal itu rata-ratanya adalah Z sama dengan 0 atau Z-score-nya sama dengan 0. Dengan standar deviasi sama dengan 1. Nah, ini rata-rata adalah di tengah sini. Ini Z-nya atau Z-score-nya 0, kemudian di kanannya ini plus 1 standar deviasi, plus 2 standar deviasi, dan plus 3 standar deviasi. Nah, yang ke kiri itu juga dibagi 3, ada Z-1, Z-2, Z-3. Nah, dari sini itu, ini kalau kurva normal ini sudah pakemnya memang seperti itu. Yang di tengah itu ada 34,1%, yang di Z plus 1 itu juga 34,1%, kemudian yang Z plus 2 itu 13,6%, dan seterusnya hingga 0,1%. Nah, untuk mengkategorikan tinggi, sedang, rendah, dan tinggi sangat rendah, sangat rendah, dan seterusnya itu biasanya itu menggunakan ukuran yang common sense saja, yang dapat disepakati oleh banyak orang. Nah, sebagai contoh untuk pengkategorisasian itu dalam bukunya itu kategori sedang, itu pertama kita ngambil cut off-nya yang di sedang ya. Di sedang itu kalau dari -1 sampai dengan +1 itu sangat lebar atau sangat luas, sehingga orang-orang yang sedang itu nanti akan jumlahnya sangat besar, yaitu 34 tambah 34 sekitar 68,2% itu orang-orang dengan kemampuan sedang atau orang-orang dengan QWL sedang atau yang konstruknya itu sedang. Nah, oleh karena itu disempitkan sehingga setiap bagian ini adalah satu SD, satu standar deviasi. Sehingga orang-orang dengan kemampuan sedang itu
kita taruh di tengah-tengah, ke kiri setengah, dan ke kanan setengah. Sehingga orang-orang sedang itu adalah 0,5 SD sampai dengan minus 0,5 SD. Dan seperti yang kita lihat di sini, kategori sangat rendah itu ketika dia 1,5 SD ke bawah. Jadi dari sini sampai bawah kita anggap orang-orang yang kemampuannya sangat rendah atau orang-orang dengan KPI sangat rendah. Sementara orang yang kategori rendah itu antara minus 1,5 hingga minus 0,5. Nah, orang-orang yang sedang itu ada di minus 0,5 sampai dengan plus 0,5. Kemudian kategori tinggi itu 0,5 sampai dengan 1,5, kategori sangat tinggi itu ada di atasnya. Seperti itu. Ini mungkin masih agak abstrak, tapi kalau kita coba analisis menggunakan praktek, itu akan bisa kita pahami. Oke, mari kita coba praktekkan langsung. Oke, sebelumnya dari sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu nggak? Dari presentasi yang saya sampaikan tadi. Teman ada yang ingin ditanyakan? Mungkin bisa chat juga kali ya kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan. Oke, nanti bisa ditulis di chat juga ya. Nah, biasanya kita dapetin data dari Google Form itu sih bentuknya kayak gini. Ada timestamp-nya, nama inisial, usia kelamin sesuai dengan yang kita inputkan. Dari sini tuh kita download dulu. Nah, ini item-itemnya yang di atas itu. Kita coba download dulu. Setelah kita download, kemudian kita dapatkan hasilnya kira-kira seperti ini. Nah, biasanya kita dapat hasil yang seperti ini ya. Ini data mentahnya yang kita dapatkan dari Google Form. Bentuknya seperti ini. Nah, kita coba melakukan analisis dengan software yang sudah kita pahamin dulu, pakai SPSS dulu ya. Nah, untuk prakteknya yang kali ini, saya coba menyeleksi 3 aspek saja. Karena beberapa aspek kan belum dibalik, jadi mungkin agak sulit kalau untuk membalik satu persatu. Ini bisa kita lihat dari tiga aspek itu sampai nomor 32. Jadi nomor 1 sampai nomor 32. Kita coba pisahkan dulu. Kita coba pisahkan di sini. Nah, biasanya di sini kita sebut subjek S01 dan seterusnya. Jadi di sini ada sejumlah 108 subjek dengan
item I1 dan sampai I32. Bisa juga di I itu kita kasih properti atau kasih keterangan. Nomor 2 U, nomor 4 U, nomor 6 U, nomor 8 U. Jadi kita kasih keterangan U, 2 U, 4 U. Kemudian 11, 15, 18, 20. Aspek 2, kemudian 21, 22, dan 26. Terusnya 29 dan 30. Ini kita sudah sedikit merapikan datanya. Nah, kemudian dari sini kita bisa mulai melakukan pembobotan, tapi bisa juga langsung menganalisis menggunakan Excel. Nah, untuk pembobotan sendiri, saya akan men-share screen yang ini ya. Tak share semuanya aja. Share screen. Nah. Kalau untuk penskalan respon, itu menggunakan ini rumusnya. Jadi kita misalkan item nomor 1 itu STS-nya 5, TS-nya 18, netralnya 32, S-nya 39, SS-nya 13. Kita masukkan ke sini. Kemudian persen kumulatif persen adalah B6 atau STS ini dibagi dengan jumlah yang menjawab. Ini yang waktu itu 107 orang, beda dengan ini berarti ya. Sekian. Nah, kalau ini kita jumlahkan, itu jumlahnya adalah 1. Itu yang namanya persen kumulatif. Nah, dari situ kemudian kita persen kumulatif dikurangi T atau persen kumulatif sebelumnya. Nah, itu dari sini. Nah, ini setengahnya C7, setengahnya ini ditambahkan ini, hasilnya ini. Berarti ini setengahnya ini ditambahkan ini, hasilnya ini, dan seterusnya. Nah, kemudian kita bisa mengetahui Z-score-nya itu dari data atau dari tabel. Tabelnya kira-kira seperti ini bentuknya. Dari tabel itu bisa kita lihat sekian nilainya, kemudian kita iniin apa sih? Kita tambahin ke Z-score-nya. Nah, coba kita bulatkan angka-angka ini. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa item nomor 1 itu STS itu bobotnya 0, kemudian 1, 2, 2, 4. Sementara yang item nomor 2, 0, 1, 1, 2, 3. Kemudian item nomor 3, 0, 1, 2, 3, 4. Dan seterusnya sampai bawah. Nah, tapi kita coba melihat pakai yang biasa kita lakuin aja. Bahwa 1, 2, 3, 4, 5 itu kita anggap sudah merupakan interval. Jadi tidak kita skalakan responnya. Oke, kita dari sini kita mulai masuk ke SPSS ya. Kita mulai masuk ke SPSS. Kita copy datanya sampai akhir. Kita copy.
Kemudian kita masukkan ke sini. Kita buat file baru aja, data baru. Barunya ini. Nah, sudah. Kemudian view. Variable view kita kasih nama. Ya, bentar dulu ini kita tutup dulu aja. Nah, kita kasih nama sesuai dengan di form ini tadi. Caranya kita copy dulu. Set, copy. Kemudian pastekan di sini terlebih dahulu. Kita transpose. Nah, begini. Item nomor 1 sampai 22 kita taruh di sini sebagai nama. Di sini harus kita transform dulu. Mana item-item yang unfavorable itu kita balik sehingga kita melakukan transform bukan ini, transform record into same variable yang U. Ini kita coba balik, tapi kita coba menyisakan dua ya, menyisakan nomor 29 dan 30, anggap saja kita lupa membaliknya. Nanti bagaimana hasilnya seperti apa ketika dianalisis, itu coba kita lihat. Nah, kita ingat-ingat nomor 29 dan 30 itu merupakan unfavorable, tapi saat ini kita anggap kita sedang lupa untuk membaliknya gitu. Jadi kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Nah, jadi kalau value-nya 1, itu kita jadikan 5. Value-nya 2, kita jadikan 4. Value 3 tidak berubah, value 4 berubah menjadi 2. Value 5 berubah menjadi 1. Oke, kemudian kita continue. Nih, kita lihat item yang nomor 12 ini 5435. 5435. Kalau sudah gini kita jadikan tadi item berapa ya? 15 poin. Nah, 5435. Ya, ini berubah jadi 1 2 3 1 4. Berarti ini sudah kita balik. Nah, kalau sudah kita balik, kita coba melakukan analisis daya diskriminasi butir. Daya diskriminasi butir itu merupakan korelasi. Misalkan kita mau melihat nih daya diskriminasi butir nomor 1 itu berapa sih gitu. Oke, langsung saja coba kita analyze di scale. Saya geser dulu. Analyze scale di reliability analysis. Kita masukkan semua variabelnya, semua itemnya. Kemudian statistik apa yang kita maukan? Item, scale, scale if item deleted. Continue. Oke. Dari sini bisa kita lihat item-item yang memiliki daya diskriminasi yang baik atau kurang baik. Oke, kita coba copy dulu. Kita coba copy, kita pindahkan ke Excel. Misalkan book 3. Kita paste di sini. Nah, oke, kita pastekan juga itemnya. Bacaannya apa sih gitu. Itu ada di sini. Dari item nomor 1 sampai item nomor 32. Oke, kita copy. Kita pastekan dulu di sini. Kemudian kita transpose.
Nah, kita pindahkan ke sini. Kita pindahkan ke sini. Kita bisa melihat itemnya seperti apa. Nah, oke. Saya merasa puas dengan gaji yang saya terima. Itu daya diskriminasi itu ada di kolom ini. Di kolom ini. Nah, itu daya diskriminasinya 0,604. Standarnya adalah dia bergerak dari -1, sampai dengan +1. Karena nilai korelasi dia bentuknya. Nah, untuk korelasi yang bagus atau daya diskriminasi yang bagus itu di atas 0,3 atau lebih besar sama dengan 0,3. Atau ada juga pendapat atau buku atau sumber yang menyatakan bahwa lebih besar dari 0,25 itu sudah dianggap baik. Nah, kalau item kita banyak dan kita punya cadangan item, maka kita gunakan 0,3. Tapi kalau item kita kurang banyak dan beberapa itemnya kurang dari 0,3, itu kita bisa menggunakan standar yang kita turunkan standar kita jadi 0,25. Artinya apa sih? Ketika daya diskriminasi ini di bawah 0,25, itu butir-butir tersebut tuh nggak bisa membedakan antara orang-orang yang KWL-nya tinggi atau rendah. Seperti yang saya sebutkan tadi. Kayak gitu. Nah, untuk item ini kita coba melihat conditional formattingnya less than. Jadi kita coba melihat yang di bawah 0,3 ya. 0,3. Yang 0,3 itu kita merahkan. Coba merahkan. Oke. Item nomor 1. Berarti 0,6 bagus, 0,5 bagus, 0,45 bagus, dan seterusnya bagus. Kemudian ada yang di bawah 0,3 nih. Berarti ini 0,08 itu tergolong yang sangat nggak bagus ya, atau kurang baik ya. Adanya teknologi di lingkungan kerja membuat saya lalai dalam menyelesaikan pekerjaan. Ini item unfavorable, tapi sudah kita balik ya. Berarti ini tidak apa, item ini kurang bagus. Kita bisa mendelete item ini. Item nomor 15 bisa kita delete. Kemudian item berapa lagi? Nah, ini item nomor 29 dan 30 itu item-item yang unfavorable yang lupa kita balik. Sehingga hasilnya juga korelasinya terbalik gitu. Nah, biasanya kalau item-item yang kayak gini itu kita tidak langsung, wah itemnya jelek nih, kita buang gitu. Tapi kita bisa melihat dulu, ini udah kita balik atau belum, udah kita lihat dengan seksama atau belum. Nah, ternyata nomor 29 dan 30 tadi itu belum kita balik. Sehingga evaluasi yang saya dapatkan dari perusahaan kurang relevan dengan apa yang saya lakukan. Itu unfavorable. Jadi orang-orang dengan KWL yang tinggi itu akan memilihnya skor yang rendah. Oleh karena itu kita harus membaliknya dulu. Nah, kalau misalkan kita sudah balik, nanti akan mendapatkan hasil yang berbeda. Coba kita lihat lagi. Kita transform lagi, record into same variable. Ini sudah kita balik. Yang belum kita balik adalah nomor 29, 30. Sama, 1, 5, 2, 4, dan 4, 2, continue. Oke. Nah, di sini, oh ya belum. Nah, kemudian kita analyze, scale, activity analysis. Kita masukkan lagi, oke. Nah, ternyata nilai dia sebenarnya adalah 0,398 dan 0,438. Berarti item ini bagus. Seperti itu. Itu kalau dari sisi ini ya, daya diskriminasi. Kalau taraf kesukaran secara sederhana dapat dilihat dari sini. Analyze, descriptive statistik, frekuensi.
Ini statistik. Oke. Nah, bisa kita lihat dari angka 5-nya itu. Nah, 5-nya ini berapa sih orang yang sangat setuju dengan angka 5 seperti yang persen tadi, yang kumulatif tadi. Nah, itu bisa kita sebut sebagai diskriminasi 0,12. Kita sebut taraf kesukaran 0,12, 0,12. Ini berarti 0,1, 0,15 kayak gitu. Ini data yang sudah kita balik. Oke, kita coba mengcopy data ini. Kita beralih ke software satunya ya, namanya Jamovi. Gimana user interface-nya dan gimana ininya? Ini item subjek S01 dan seterusnya. Ini item 1, item 2. Kalau Jamovi dia formatnya adalah CSV. Kita save as sebagai CSV. Misalkan nama latihan. QWL deh, skala QWL. QWL.csv. Ininya CSV-nya ini yang ini CSV UT8, delimited. Terus kita save. Oke, nah kita coba ke software Jamovi. Software Jamovi itu yang software yang free atau open source. Nah, kemudian kita buka datanya, open dari library, browse. Nah, skala QWL ini. Nah, kalau di Jamovi itu, saya coba jelaskan dulu tampilannya seperti ini kira-kira. Exploration, multitest, ANOVA, regression, frekuensi, faktor, method. Dan kita bisa menambahkan sendiri. Misalkan kita mau menganalisis mediasi moderasi, berarti kita cari modul tentang mediasi moderasi. Kemudian kita menggunakan IRT, berarti kita modulnya kita tambahkan sendiri. Jadi Jamovi itu enaknya modulnya bisa kita tambah-tambahin, bisa kita kurangin, tergantung kebutuhan analisis kita. Misalkan kita mau analisis apa gitu, kita bisa menggunakan kode R juga di sini. Bisa Bayesian, kalau pernah mendengar Bayesian. Tergantung apa yang kita butuhkan, di Jamovi tersedia. Banyak yang tersedia. Nah, untuk analisis ini, kita kan hanya mencoba menganalisis diskriminasi. Itu bisa kita lihat dari faktor reliability analysis. Nah, kita coba masukkan semuanya. Kita masukkan 32 item ini ke sini, ke kanan. Kemudian kita ingin melihat item total correlation itu atau item race correlation itu diskriminasi. Nah, kita tunggu saja hasilnya, nanti akan keluar di sini. Di sini bisa kita lihat juga mana sih item yang kita reverse gitu. Nah, kalau tadi kan itemnya sudah kita reverse atau sudah kita balik, jadi nggak perlu kita balik. Yang ini ada untuk mana item-item yang kita reverse atau kita balik. Gitu. Nah, di sini
kita udah bisa melihat total correlation-nya berapa. Kemudian kalau kita pengen menampilkan standar deviasi, bisa kita lihat juga. Kalau mau min-nya berapa, bisa kita lihat juga. Nah, min-nya 3,34 dan seterusnya. Nah, data ini tuh sudah sesuai sama APA. Sudah sesuai sama jurnal lah gitu. Jadi kita bisa copy kayak gini, kita copy. Standar jurnal itu udah sesuai dengan ini ya. Nah, kemudian kalau kita paste ke Word, itu udah kita coba paste ke Word. Nah, ini sudah tabel yang sesuai standar IPA itu udah kelihatan. Nah, item total correlation-nya ini yang diskriminasi, kemudian bisa kita yang 0,102 ini kurang bagus dan seterusnya. Coba kita membandingkan antara hasil CASP dengan hasilnya Jamovi dengan hasilnya yang dari SPSS. Kita coba bandingkan di sini. Bahwa item nomor 15, ini kita coba hapus dulu biar enggak terlalu banyak. Nah, ada beda sedikit ya, terutama nilai-nilainya itu lebih, beberapa ada yang overestimate, beberapa yang underestimate. Nah, kalau yang ini tuh yang tadinya 0,08 di Jamovi hasilnya 0,102. Ini 0,566, 0,52. Nah, selain itu perbedaannya nggak terlalu besar sih. Ini 0,604, 0,602, 516, 522. Nah, begitu kira-kira untuk penjelasan saya mengenai pelatihan yang diskriminasi ini. Kalau teman-teman ada data yang mau dianalisis, mau mencoba menggunakan ini, bisa di-share di sini. Terima kasih. Monggo Mbak Rara mengkoordinir. Oke, ada pertanyaan dari Uswa. Apakah jumlah pertanyaan atau jumlah butir mempengaruhi reliabilitas dari skala? Tentu kami nyusun sebuah skala, tapi reliabilitasnya 0,7. Tapi untuk variabel lainnya dengan jumlah pertanyaan yang sama itu reliabilitasnya bisa sampai 0,9. Hal-hal yang menyebabkan reliabilitas skala itu rendah, meski kita udah mencoba buat revisi, tapi hasil tetap rendah, kenapa ya, Mas? Oke, untuk materi reliabilitas sebenarnya kan akan saya bahas lebih detailnya minggu depan. Tapi reliabilitas itu sangat tergantung pada analisis butir, pada butir-butir soal. Sehingga yang mempengaruhi validitas itu bukanlah banyak atau sedikitnya jumlah butir soal. Coba saya dulu. Tapi kualitas dari setiap soal-soal itu. Karena reliabilitas itu dasarnya adalah dari ini pembelahan. Misalkan mau dibagi dua, itu kita korelasikan antara bagian pertama dengan bagian kedua. Nah, itu nilainya seberapa, itu yang menentukan reliabilitas. Nah, reliabilitas itu juga sangat ditentukan oleh diskriminasi butirnya. Ketika diskriminasi butirnya itu rendah-rendah, maka reliabilitasnya akan cenderung rendah. Kalau di sini, kita mendapatkan reliabilitas 0,902.
Yang pertama kita mendapatkan reliabilitas. Yang pertama itu tadi yang ini 0,873 itu dengan 32 item, tapi item nomor 29 dan nomor 30 itu belum kita balik. Itu ada di ini. Jadi kalau yang atas ini yang lama, ini bukan, ini kan yang 78 item. Tapi yang ini 32 item yang aspek 1 2 3 tadi loh. Yang 1 2 3 tadi kita analisis pertama itu kita tidak membalik item nomor 29 dan item nomor 30. Sehingga item nomor 29 dan 30 itu daya diskriminasinya negatif. Karena daya diskriminasi negatif, dia memiliki reliabilitas 0,873. Sementara ketika kita mencoba membaliknya, dia daya diskriminasinya jadi positif 0,398 dan 0,438. Kalau daya diskriminasinya positif, itu alpha Cronbachnya akan naik. Karena itemnya daya diskriminasinya bagus-bagus. Alpha Cronbach ini yang disebut reliabilitas. Ini dari 0,87 menjadi 0,902. Nah, kalau kita mencoba melihat meningkatkan reliabilitas itu salah satunya dengan melihat butir-butir soalnya ini mana yang kurang baik, mana yang cukup baik, mana yang sudah dibaik, mana yang lupa dibalik. Tapi ada juga pendapat yang menyatakan bahwa penambahan butir soal dapat meningkatkan reliabilitas. Itu pakai apa ya, nanti koreksi kalau saya lupa, itu namanya efek. Nanti coba saya terangkan lebih detailnya minggu depan mengenai apakah jumlah item, apakah yang penambahan item itu meningkatkan reliabilitas. Tapi dari teori tersebut, penambahan item dapat meningkatkan reliabilitas. Kayak gitu, Mbak Uswa. Iya begitu, Uswah. Mungkin kita akan bahas lebih lanjut di minggu depan ya, Mas Azam, karena pas Iya, kita tentang fokus di reliabilitas. validitas reliabilitas. Oke, Kak Rini silahkan nanti bisa lanjut nonton rekamannya ya. Oke, teman-teman, ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, ini dari Mas Alfian Fajar nih. Apakah semakin banyak alternatif jawaban dapat mempengaruhi validitas, reliabilitas, daya diskriminasi dari item? Contoh, biasanya kebanyakan skala menggunakan model Likert 5 alternatif jawaban, namun pada masalah burnout inventory memiliki 7 alternatif jawaban. Oke, ini sama dengan validitas dan reliabilitas ya. Nanti mungkin detailnya akan di minggu depan. Nah, tapi dari alternatif jawaban, semakin banyak alternatif jawaban itu bisa membuat semakin banyak pilihan, tapi juga semakin membuat bingung gitu. Jadi memang Likert itu menyarankan 5 opsi jawaban, karena kalau 7 opsi jawaban itu antara opsi jawaban yang ketiga, keempat, dan kelima itu agak blur ya, istilahnya agak kesulitan orang memilih yang 4 atau 5 nih, aku lebih sesuai yang 4 atau 5 gitu. Karena ketika kita melakukan pembobotan atau melakukan penskalaan respon tadi, yang sebenarnya kita membuat 5 opsi jawaban, ternyata ada yang hanya 3 gitu. Misalkan ada yang kayak skornya 0, 0, 1, 2, kayak skornya 0, 1, 1, 2, 3, itu kan berarti opsi jawaban yang yang terpilih itu sebenarnya cuma 4 gitu. Yang kalau 7 itu kayak sia-sia beberapa opsinya, karena itu antara 4 sampai 5 misalkan opsi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang 6 dan 7 itu sulit membedakan. Orang-orang akan cenderung memilih 6 atau 7 itu ya orang-orang yang sama lah, orang-orang dengan kemampuan yang sama gitu. Ya itu lebih ngaruh ke
bukan daya diskriminasi itemnya, tapi daya diskriminasi jawaban. Kalau daya diskriminasi opsi jawaban itu nanti juga akan mempengaruhi terhadap pengaruhnya secara tidak langsung terhadap daya diskriminasi butir. Karena daya diskriminasi butir ini sebenarnya merupakan daya diskriminasi opsi jawaban kalau di dalam tes kognitif. Jadi misalkan opsi A, B, C, D, E, opsinya ini opsi E, item total correlation-nya itu adalah opsi E. Tapi kalau opsinya itu ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yang kunci jawabannya ada di F, G, di G. Nah, di situ tuh kadang kalau variasinya kurang, itu daya diskriminasinya juga turun. Karena kalau tidak memiliki variasi, itu daya diskriminasinya mendekati ke 0. Jadi kalau kita menginginkan daya diskriminasi 0,3, itu akan kita akan kayak terpaksa mendelete item tersebut. Gitu. Itu item tersebut kita delete bukan karena itemnya jelek, tapi memang karena kita belum mendapatkan variasi yang bagus saja untuk item tersebut. Itu bisa jadi karena subjek kita kurang banyak atau kita belum atau memang item tersebut tidak bisa membedakan antara yang tinggi dan rendah. Nah, nanti ngaruhnya ke situ. Jadi bisa jadi 7 alternatif jawaban itu juga mempengaruhi reliabilitas. Nanti pengaruhnya secara tidak langsung ke daya diskriminasinya dan itu berpengaruh terhadap reliabilitasnya. Kira-kira gitu jawabannya untuk Mas Azkia sama Mas Alfian Fajar. Nah, kalau untuk validitas, validitas itu bisa validitas tampaknya itu juga bisa berpengaruh karena orang melihat 7 pilihan jawaban aja udah kadang malas kayak gitu ya. Itu secara validitas yang sifatnya kualitatif itu sudah berpengaruh gitu. Kira-kira kayak gitu. Ini nggak ada yang mau nge-share data atau mau mencoba analisis bareng gitu, Pak? Ya dari teman-teman ada yang udah punya data biar kita bisa latihan bareng nih. Mungkin yang biasa yang gunain SPSS pengen nyobain software lain gitu loh. Karena gimana pun kode etik kita juga harusnya menggunakan software-software yang resmi, harus menggunakan software yang berbayar. Kalau bayar kita harus bayar. Maka untuk menghindari atau mengurangi hal tersebut, kita menggunakan software yang tersedia yang sifatnya open source, yang freeware gitu. Kalau dari Oke, teman-teman di sini sudah familiar dengan Jamovi? Atau baru tahu saat di kelas ini? Mas Azam udah sering pakai Jamovi ya? Pernah dengar cuma belum pernah praktek. Lumayan sih, lumayan pernah beberapa kali pakai. Jamovi JSP itu mirip-mirip. Ini kita coba bukain JSP ya. JSP. Terima kasih Mbak Usbah jawabannya. Jadi sambil Mas Azam menunjukkan, jadi aku juga baru tahu Jamovi pas lanjut S2 ini dan mulai pakai Jamovi karena sebenarnya nggak tahu ya karena saya tuh aslinya bukan anak kuanti jadi lebih mudah dan ya tadi yang dibilang Mas Azam jadi secara etika dan secara apa ya prinsip itu lebih nyaman karena dia diakses bebas kan nggak kayak SPSS. Kalau ini JSP ya Mas. Nah ini aku belum pernah nih.
JSP bisa buat macam-macam juga, dari t-test bisa, ANOVA bisa, regresi bisa, analisis faktor bisa. Mirip-mirip sih sebenarnya Jamovi sama JSP itu. Dan beberapa pengembangnya juga berkaitan satu dengan yang lainnya. Oh ya, pernah ada ya. Nanti kelasnya. Iya, yang pas offline ya Mas Azil ya. Nah, kalau Jamovi, JSP ini kelemahannya dia belum ini ya, apa jenenge, belum bisa connect ke R, kemudian untuk fiturnya lebih banyak Jamovi lah daripada JSP itu. Gitu. Tapi dua-duanya juga bagus kok. Oke, ini coba kita tunggu berapa ya, 3 menit atau berapa menit. Nanti kalau memang nggak ada pertanyaan atau nggak ada data yang ingin di-share, mungkin bisa ditutup sama Mbak Zara. Kalau misalkan nanti mau bertanya-tanya, bisa lewat chat di grup juga bisa. Iya, kita tunggu sekitar 2 menit ya. Oke. Kalau R tuh sama ini ya Mas, sama kayak Jamovi ya ininya. Apa namanya? Kalau R itu beneran Pemogramnya kosongan gitu, Ra. beda ya? Enggak maksudnya R yang itu bikin. beneran apa? Yang bikin sama Jamovi. Kalau R. Enggak. Kalau R itu ini tak coba buka. Itu beneran kosongan gitu. Jadi kita mengkode sendiri untuk memunculkan apa. Bahkan untuk ngambil file aja kita pakai coding gitu loh. Dia nggak ada menu analyze, nggak ada menu apa, tapi bisa kita lihat sini. Pakai ini kan perintah gitu ya. Oh, kita Bikin kayak gitu. perintahnya sendiri. Nah, setiap paket itu punya perintahnya masing-masing. Jadi kita mau butuh paket apa, oke, mungkin cukupkan aja. Iya. Oke, karena udah nggak ada pertanyaan dan ini kita udah melebihi waktu ya 7 menit. Nah, mungkin sebelum aku tutup, mungkin aku mengingatkan ke teman-teman ya nanti teman-teman bisa apa ya ya berinteraksi kok di chat. Kalau misalnya mau tanya dengan Mas Azza, mungkin misalnya pas kalian lagi mengerjakan atau seperti apa gitu selagi nanti sebelum sesi kelima kita kayak gitu. Nah, kemudian oke, mungkin untuk terakhir kalinya aku ini ya nambahin mungkin untuk ke depannya nanti kalau misalnya teman-teman berhalangan hadir mungkin bisa sampaikan ke aku biar aku bisa tahu nih mana yang memang kita tunggu, mana yang enggak gitu. Terus nanti mungkin teman-teman seperti biasa kelasnya dibuka Zoom-nya dibuka 9.50 bahkan sebelum 9.50 udah aku buka jadi bisa join langsung biar nggak terlambat kayak gitu aja. Oke, terima kasih
untuk Mas Fahmi, Mas Alfian, Mbak Uswah, dan Mas Azil atas kehadirannya sampai di akhir sesi. Beberapa Tio udah izin duluan karena ada yang kerja dan ada yang kuliah juga. Gitu aja. Dan terima kasih juga untuk Mas Azam atas sesi hari ini. Kita jumpa lagi di minggu depan di kelas materi validitas dan reliabilitas. Oke, begitu saja. Terima kasih teman-teman.